Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, bagaimana kondisi saat ini? Masih pada semangat? Alhamdulillah kita masih diberikan semangat. Nah, pada hari ini kita masuk bidang studi matematika pada materi peluang. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat memudahkan pembelajaran, memahami pembelajaran dengan baik dan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita masuk pada pertemuan pertama tentang peluang. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran yang inti, ibu akan mengenalkan dulu tentang dasar-dasar dari peluang itu sendiri. Nah, di sini ibu menggunakan model pembelajaran kooperatif. Nah, ibu juga menggunakan metode pembelajaran itu. Yang pertama itu diskusi, model diskusi. Yang kedua itu tanya jawab. Nah, nanti kalian akan bertanya kepada ibu ataupun ibu yang akan bertanya kepada kalian dan kita akan menjawab secara bersama-sama. Dan yang ketiga itu tugas atau penugasan. Nah, pasti di kepikiran kalian kalau udah penugasan, wah pasti susah nih, pasti apa ini gitu kan. Karena kita tahu bahwa matematika itu adalah emang pelajaran yang sulit. Tapi sebenarnya pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang paling menyenangkan jika kita sudah mencintainya. Sama seperti kita tuh, kalau kita udah suka sama sampulnya, pasti kan kita penasaran gitu kan sama isinya. Kita pengen, wah ternyata begini ya matematika. Nah, apalagi kalian sudah semester 2, kelas 9. Nah, bentar lagi kalian tamat dari SMP. Jadi pembelajarannya juga makin lama semakin tinggi, semakin susah, tingkat kesulitannya juga semakin lama semakin menambah. Nah, tapi kita semuanya harus tetap bersemangat, harus tetap bisa menjalani semuanya dengan penuh keikhlasan. Nah, jadi di sini bukan udah memberikan motivasi kepada kalian agar kalian juga bersemangat, kalian juga tidak bermalas-malasan. Nah, pada pertemuan pertama ini ibu akan membahas peluang, namun kita masih dasarnya saja. Jadi untuk pelajaran yang lebih dalamnya lagi atau pembagian materinya lagi akan kita bahas pada minggu ke depan. Jadi di sini ibu membahas tentang peluang. Nah, apa sih peluang itu? Ada yang tahu? Peluang ada yang tahu nggak? Oke, di sini ibu menuliskan dulu ya pengertian dari peluang. Peluang Oke, Ibu sudah menulis. Nah, di sini Ibu udah menuliskan pengertian dari peluang. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu di dalam peluang itu terdapat 3 hal. Yang pertama itu ada namanya ruang sampel. Nah, yang kedua ada titik sampel dan yang ketiga adalah peluang suatu kejadian. Sebelum kita masuk kepada istilah-istilah yang terdapat di dalam peluang itu, kita terlebih dahulu membahas dulu atau memberitahu dulu gitu kan, ataupun kita tuh harus tahu gitu apa sih sebenarnya arti dari peluang itu. Jadi kalian tuh juga sebelum memahami intinya, kalian juga harus memahami dasarnya agar kalian juga tidak salah kaprah ataupun agar kalian juga tidak kebingungan gitu. Karena di sini Ibu sudah menuliskan dari pengertian dari peluang. Peluang adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, di sini kan sudah jelas gitu kan, peluang. Nah, peluang adalah suatu konsep matematika. Ya, emang di dalam pembelajaran matematika, di dalam peluang itu terdapat di dalam pembelajaran matematika. Terus yang digunakan untuk melihat kemungkinan. Kemungkinan berarti kan di sini arti kemungkinan itu kan sesuatu yang memang belum terjadi, tapi kita tuh masih menerka-nerka atau masih masih menerka-nerka gitu kan. Hari ini hujan nggak ya gitu. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, nanti Ibu akan memberikan ilustrasi mengenai dari peluang itu sendiri.
coba kalian buka terlebih dahulu buku mengenai materi peluang. Nah, di sini Ibu udah menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini agar juga tidak mempersulitkan, tidak memakan waktu, karena kita tahu kan waktu di dalam pembelajaran matematika ini sangat terbatas gitu. Karena ilustrasi dari pembelajaran peluang itu Ibu akan berikan di dalam sebuah kelas 91 terdapat siswa 40. Terdapat 40 siswa. Nah, dan di dalam 40 siswa itu akan dipilih menjadi salah satu ketua kelas. Nah, di sini kan di dalam satu kelas 9 terdapat 40 siswa. Nah, terus di sini juga dikatakan bahwasannya kemungkinan gitu kan, kemungkinan besar dari 40 siswa akan terpilih menjadi ketua kelas gitu. Karena dari kata-kata tersebut kan di situ sudah jelas ya terdapat peluang gitu kan. Bahwasanya arti peluang secara simpel ini seperti ini. Hari ini hari yang panas gitu kan. Nah, secara nggak langsung ataupun secara logikanya sebenarnya memang hari ini akan panas. Nah, kita kan nggak tahu nih sore bakal hujan ataupun malamnya bakal hujan gitu kan. Karena di sini arti dari peluang itu seperti ini, kemungkinan gitu. Kita masih menerka-nerka atau menebak atau mengkira-kira gitu. Hari ini atau peluang kalian mau kemana? Biasa kita kan menyebutkan seperti itu kan. Berarti peluang, berarti kemungkinan kalian tuh mau masuk kemana gitu. Nah, oke, materi selanjutnya kita membahas tentang ruang sampel dan titik sampel. Jadi, Bu, apa sih, Bu, arti dari ruang sampel? Nah, ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah persoalan, kejadian gitu ya, kita buat aja kejadian. Nah, terus titik sampelnya, titik sampel adalah anggota yang terdapat di ruang sampel. Jadi secara garis besarnya itu ruang sampel berarti kan ruang kan, rumahnya gitu kan. Nah, kalau titik sampel itu yang ada di dalam ruangan itu apa aja gitu, yang ada di dalam ruangannya itu. Jadi di sini Ibu artikan bahwasannya ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah kejadian. Nah, itulah yang dikatakan ruang sampel. Nah, yang ketiga ini titik sampel adalah anggota yang terdapat di ruang sampel. Nah, dua hal ini atau dua istilah ini sangat berkaitan. Nah, ada ruang sampel berarti adalah titik sampelnya. Nah, jadi Bu, apa sih Bu gunanya kita mempelajari ruang sampel dan titik sampel ini gitu kan? Apa sih Bu, untuk apa gitu kan? Nah, jadi kita mempelajari ruang sampel dan titik sampel ini tuh untuk mengetahui berapa besarkah peluang yang telah kita cari gitu kan? Berapa besarkah peluang yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Di sini Ibu akan membuat ilustrasi mengenai titik sampel dan ruang sampel gitu kan. Nah, sini salah satu contohnya itu gini. Sebuah dadu dengan 6 sisi. Atau biasanya kalian ingat kalau dadu itu kan berarti ada 6 mata dadu gitu kan. Dia ada yang ini kan, seperti ini kan bentuk dadu kan. Nah, gitu kan. Jadi di sini misalkan di sini 1, berarti di atasnya kan 2 gitu kan, ada 4 gitu kan, dia kan didadu kan.
Nah, 1. Terus yang di sininya 3, 4. Baru yang di belakangnya tadi 5. Baru yang di sininya 6 gitu kan. Nah, sebuah dadu dengan 6 sisi dilempar. Pada pelemparan pertama muncul 2 sisi. Pada pelemparan kedua muncul 5 sisi. Peluang muncul sisi 1. Sisi 1 pada pelemparan selanjutnya adalah, jadi yang ditanya di sini peluang pada sisi 1 pada pelemparan berikutnya gitu kan. Berarti di sini diketahui, tulis diketahui, Bu hapus dulu soalnya ya. Ini diketahui tadi kita mempunyai 6 dadu, 6 sisi. Jadi ada apa aja sisi-sisinya tadi, ada 1, 2, atau biasanya sisi itu dikatakan bahwasannya tuh seperti mata dadunya gitu kan. Mata dadu tuh ada 1, berisi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 gitu kan. Nah, terus sisi-sisi di sini disebut ruang sampel. Nah, terus sedangkan sisi tadi kan di sini kan ini maksudnya di sini bagian ya. Nah, yang atas yang ini. Nah, ini dikatakan bahwasannya yang atas setiap ruangan atas, bawah, kanan, kiri, samping. Nah, itu kan terdapat ada 6 sisi. Berarti kan itu udah disebut dengan ruang sampelnya gitu kan. Nah, terus sisi-sisi atau mata dadu itu, mata sisi atau mata dadu. Jadi di sini dapat dikatakan bahwasannya sisi atau mata dadu itu disebut titik sampel. Nah, dapatlah kita simpulkan bahwasannya peluang muncul pada sisi pertama, maka titik sampelnya 1. Ruang sampelnya, ruang tadi yang bagian-bagiannya, ruangnya berisikan 6, sehingga peluangnya adalah 1/6. 1 itu dikatakan titik sampel, untuk 6 dikatakan ruang sampel. Nah, sampai pembelajaran pada saat ini, adakah yang ingin bertanya? Atau ada materi yang kurang jelas gitu? Bu, jadi apa sih Bu ruang sampel itu Bu? Misalnya Bu, jadi cara menentukan ruang sampel itu bagaimana Bu? Atau Bu, jadi titik sampel itu harus ada yang jelas ataupun contoh dari peluang untuk menunjukkan titik sampel ataupun ruang sampel itu apakah harus dadu saja Bu? Gitu. Enggak. Nah, contoh dari peluang ini dan untuk ruang sampel dan ruang titik sampel itu bukan hanya pada uang saja gitu kan. Itu boleh pada dadu, boleh pada uang, boleh seperti kartu gitu kan. Nah, jadi dalam kehidupan sehari juga dapat dicontohkan pada mengenai materi peluang ini. Nah, di dalam ruang sampel dan titik sampel terdapat cara menentukan ruang sampel. Menentukan, ini kalian catat ya. Menentukan ruang sampel. Menentukan. Nah, bahasa menentukan tadi apa? Cara gitu kan, cara ataupun bagaimana kita
cara mengetahui gitu karena arti dari. Nah, yang pertama itu Ibu tulis dahulu ya. Agar kalian ini sengaja Ibu tulis, tujuannya supaya kalian juga mudah untuk memahaminya. Kalian juga bisa mencatat satu per satu. Sebenarnya pada materi menentukan ruang sampel itu minggu depan gitu kan. Cuman di sini Ibu akan memberitahu dasar-dasarnya aja. Nah, jadi dalam menentukan ruang sampel itu terdapat 3 cara. Yang pertama itu dengan cara mendaftar atau 1 per 1. Yang kedua dengan menggunakan diagram pohon. Nah, yang ketiga dengan menggunakan tabel gitu kan. Nah, dari ketiga inilah cara kita menentukan ruang dari ruang dari sampel itu tersendiri. Nah, masuk pada materi yang ketiga, yaitu yang keempat maksudnya, peluang suatu kejadian. Nah, pengertiannya adalah peluang selagi Ibu mencatat, kalian juga catat di buku kalian masing-masing ya. Nah, di sini udah Ibu tuliskan pengertian dari peluang. Nah, pengertian dari peluang itu peluang suatu kejadian gitu kan. Nah, pengertiannya itu adalah peluang suatu kejadian dapat didefinisikan jika N adalah banyak titik sampel pada ruang sampel dan di mana S merupakan suatu percobaan dan E merupakan suatu kejadian, maka dapat disimpulkanlah P buka kurung E sama dengan N per N besar. Nah, inilah definisi dari peluang suatu kejadian. Sebenarnya kesimpulan dari ini dari kalimat yang panjang kali ini. Nah, inilah kesimpulannya. Nah, ini nanti sewaktu kalian ujian, ini yang kalian gunakan gitu kan. Ini adalah salah satu cara agar kalian tuh mudah untuk menghafal, mengingatnya. Kalau kata-kata kan biasanya kayak susah gitu kan, lupa, sering lupa. Nah, ini adalah salah satu cara menghafal dari pengertian peluang suatu kejadian. Oke, kita masuk ke contoh. Oh iya, Bu, di dalam peluang suatu kejadian ini ada nggak Bu rumusnya? Oh, jelas ada dong. Rumusnya adalah P, di mana P ini apa? P itu adalah peluang, ingat.
P itu peluang. A sama dengan N kali A besar per N kali S. Nah, di mana PA ini adalah P kali A sama dengan peluang. Nah, peluang kejadian A gitu. Nah, kalau yang NA apa, Bu? NA adalah titik sampel kejadian A. Nah, untuk NS apa, Bu? NS, S-nya S besar ya. NS adalah ruang sampel kejadian A. Nah, salah satu contohnya kita buat di sini. Sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi. Berapa peluang bahwa yang akan diambil dari kartu queen tersebut gitu kan. Nah, di sini kita menggunakan rumus P kali A sama dengan NA per NS, di mana PA itu adalah peluang kejadian A, N kali A itu adalah titik sampel kejadian A. Ingat, ini titik sampel dan yang bawah pastinya ada ruang sampel. Ingat, ada titik, ada ruang. Berarti NS adalah ruang sampel kejadian A. Bu, ini boleh nggak, Bu, diganti, Bu? Boleh. Ini adalah seperti, boleh mau kalian bikin di sini Z, mau kalian bikin di sini Y, boleh, suka hati gitu kan. Karena kan ini kan seperti kejadian ya gitu. Nah, kita menyimpulkan bahwasannya kejadian itu misalkan kita contohkan A gitu. Kita contohkan seperti A gitu kan. Nah, oke, lanjut. Jadi dalam soal tadi ini kita hapus ya, tapi rumusnya nggak usah kita hapus. Nah, kartu queen katanya, kartu queen. Nah, kartu queen itu jumlahnya ada 52 kartu. Nah, ini diketahui ya. Nah, terus biasanya ada, jadi di situ terdapat 4 kartu. Queennya terdapat 4 kartu. Maka kita masukkan rumusnya tadi. NS-nya berapa? NS-nya 52. Berarti di sini apa tadi di sini? NS itu ruang sampel. Ingat ya, yang S ruang sampel berapa? 52. Nah, di sini kita masukkan juga NK. Kenapa NK, Bu? Karena kan di sini diketahui bahasanya kartu gitu kan, kartu. Berarti NK. Kartu queennya ada berjumlah 4. Nah, langsung saja masuk, sehingga T buka kurung queen, karena kan di sini kan kita mengetahui sama dengan N dikali K per N dikali S, sama dengan masukkan nilai NK-nya tadi berapa? 4. Oke, masuk. NS-nya tadi berapa di sini? 52. Nah, berarti maka peluang dari kartu queen tadi 4/5. Terdapat 4-nya itu namanya titik sampelnya, 52-nya berarti terdapat ruang sampelnya. Oke. Baik, di sini alhamdulillah telah selesailah pembelajaran kita hari ini, dan tak lupa pula kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan atau menyimpulkan pada materi pembelajaran hari ini. Nah, jadi arti dari peluang itu adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Nah, biasanya di dalam peluang itu terdapat 3 materi atau 3 istilah. Yang pertama itu ada ruang sampel. Nah, ruang sampel itu apa? Ruang sampel itu adalah ruang apa tadi? Ayo, ada yang tahu? Lupa lagi pastinya kan. Ingat dong, Bu, gitu kan. Nah, jadi ruang sampel itu adalah himpunan semua konsep hasil yang mungkin dari sebuah percobaan atau kejadian tersebut. Nah, yang kedua itu ada namanya titik sampel. Nah, titik sampel itu adalah anggota yang terdapat di dalam ruang sampel tersebut. Nah, yang ketiga terdapat peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian itu adalah
di mana semua di bagian-bagian di dalam suatu peluang peristiwa kejadian itu terdapat ruang sampel dan titik sampel. Alhamdulillah, selesailah pertemuan kita hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di buku matematikanya. Selamat bekerja dan selamat bekerja sama. Boleh bekerja sama tapi tidak boleh mencontek. Ibu tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.